Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat icon yang menggunakan Inkscape, terkhususnya nanti mungkin pengguna-pengguna Linux, karena di sini akan ada script-script yang mungkin akan saya berikan ya untuk memudahkan pembuatan icon di Inkscape. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah membuka aplikasi Inkscape-nya dan langsung kita buat settingan awalnya ya. Settingan awal ini kita atur aja dulu dokumen, grid, dan guideline-nya. Jadi kita buka dokumen properties di sini. Dokumen properties kita buka aja langsung di bagian page. Jangan lupa display unit ini menggunakan pixel dan unit ini menggunakan pixel. Nah, oke. Jika sudah menggunakan pixel semua, ubah ukurannya sesuai dengan ukuran icon ya, ukuran icon yang akan kalian buat. Contohnya di sini akan saya buat 24 pixel kali 24 pixel. Nah, satu lagi jangan lupa scale ini kita gunakan satu ya. Satu, makanya juga akan otomatis jadi satu. Kalau ini kita dua, kita lihat ini otomatis jadi dua. Jadi kita gunakan satu. Ini kenapa gunakan satu? Agar nanti ukurannya tetap ya 24 saat diekspor tetap 24. Dia nggak memperbesar atau memperkecil seperti itu. Oke, langsung ke bagian grid sini. Bikin satu grid dan udah nggak usah diubah. Mungkin ubah bawahnya aja nih. Majornya kita ubah jadi satu dan bikin lagi satu. Nah, dengan ini origin X dan Y nya itu kita ubah jadi 0,5 dan 0,5. Nanti akan saya sedikit jelaskan kenapa ini 0,5. Lalu agar kita memudahkan nih, ini kan ada banyak nih ya kotak-kotaknya. Memudahkan yang 0,5 ini kita khususkan bentuknya titik. Jadi kita klik yang ini, maka dia sudah ada titik-titik dan ini seperti biasa majornya kita ubah jadi satu. Nah, maka sudah ada titik-titik di tengah kotak-kotak ini ya. Nah, ini udah jelas. Nah, kita ubah nih major ini menjadi warna merah aja ya untuk membedakan. Oke, ini udah. Jadi settingan dokumen dan grid ini udah selesai ya. Selanjutnya kita setting bagian guideline. Di sini saya menggunakan, jadi kita bikin dulu ya kotak dengan ukuran yang sama dengan dokumen ini. Nah, sini saya menggunakan margin antara ukuran artboard dan ke dalam ya, ukuran maksimal icon itu nanti 4 pixel ke dalam. Jadi kita bikin ini kunci dulu 24 kurangi 4 seperti ini ya. Nah, jadi ini ada batas ya 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel, 2 pixel. Nah, di sini saya biasanya menggunakan dikurangi 2 ini untuk circle area, untuk area-area lingkaran, dan duplikat lagi kurangi 2 ini untuk nanti horizontal dan vertikal seperti itu. Nah, jika kita lihat seperti ini nanti bentuknya. Nah, ini ya bentuknya. Lalu kita bikin lagi untuk tengahnya. Nah, ini ketengahin ya. Untuk mempermudah bikin tengah, kita duplikat lagi, kita rotasi 45 derajat. Nah, lalu kita ubah semua ini menjadi guideline. Jadi kita seleksi semua, kita shift G, convert to guideline ya. Oke, ini loading. Nah, udah selesai ya. Jika dilihat seperti ini hasil guideline yang sudah dibuat. Jadi kita matikan dulu view gridnya dan ini. Lalu apa ini kotak-kotak ini? Nah, kotak yang ini adalah untuk area lingkaran seperti itu, dan kotak yang dalam ini nanti untuk area untuk kotak. Nah, seperti itu. Kenapa dia bikin beda? Karena ukuran lingkaran dan ukuran kotak itu nantinya akan terlihat berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini kan seimbang nih kelihatannya. Nah, tapi kalau misal lingkaran kotaknya kita buat sama ya seperti ini, maka si kotak akan terlihat lebih besar. Makanya kita buat 2 ukuran tadi. Oke, langsung aja. Di sini kita langsung buat ikonnya ya. Di sini saya menggunakan stroke 1 pixel. Jadi kita liatin lagi gridnya. Nah, jadi kita langsung membuat ikonnya di sini.
Sini saya contoh akan membuat simpelnya 2 icon aja dulu ya untuk contoh, karena yang lain cuma pengembangan aja, jadi kita langsung bikin. Ini saya akan membuat contoh icon HP. Nah ini kotaknya nggak 1 pixel ya, jadi kita ubah dulu stroke-nya. Nah ubah ke 1 pixel. Nah maka seperti ini. Nah perhatikan saat membuat icon-icon dalam ukuran-ukuran ganjil ya, 1 pixel, 3 pixel, 5 pixel, dan seterusnya, patokannya dari titik yang merah ini. Tapi jika 2 pixel, contoh, nanti patokannya ada di yang garis ini ya, seperti itu. Itulah gunanya tadi kita membuat 2 sistem grid tadi. Nah oke, ini udah ya. Atasnya kita bikin lekungan. Nah kita bikin lagi di atasnya sini. Nah ini kubah ya, jadi 2 pixel, kita ubah dulu jadi 1. Nah kita ketengahin page. Nah ternyata ini nggak di tengah ya, yang HP ini. Nah kita tuh dulu. Nah ini udah satu lagi. Nah udah ya. Nah ini udah ada di tengah. Kita atur lagi ininya. Ini udah kotak gini. Nah ini untuk HP ya, contoh. Dan mungkin di dalamnya kita bikin sesuatu ya biar nggak terlalu kosong. Jadi kita bikin mungkin chat di sini, chat bubble. Nah jangan lupa ukuran maksimalnya di sini ya. Jadi jangan lewat dari situ. Ini ke atas dan ini di sini. Ini mungkin bisa di sini dan kita bikin untuk bawahnya. Nih ini kan lancip nih, kita ubah nih apa namanya, cornernya nih di bagian join ke yang rounded yang ini, maka dia akan jadi nggak lancip ya, jadi mulus seperti itu. Kita add ini 2 di pad union. Nah udah ya. Oh dia gitu lagi, jadi kita balikin lagi. Nah jadi kita ubah dulu semuanya bentuknya ke ini. Jika dirasa kurang pas, nah ini ya, ternyata ini enggak di itu. Nah oke. Ini pad-pad yang berlebihan kita hapus aja. Ini kita duplikat, kita flip horizontal, kita pindahkan ke bagian sini. Ini ke sini ini ya. Nah oke. Kita duplikat yang ini untuk kita hapus yang ini. Kita duplikat dua-duanya. Kita union ya, jadi satu objek dia nantinya. Kita matiin dulu ya gridnya. Nah jadi satu objek ya. Kita hapus yang belakang. Maka seperti ini hasilnya. Nih yang seperti ini saya biasanya dihapus. Oke. Dan jangan lupa ini samain semua ya. Joinnya gunakan yang rounded dan capnya gunakan yang rounded juga, yang bulat. Nah ini contoh udah. Dan kita tambahin lagi di tengah-tengahnya biar nggak terlalu kosong. Jadi kita aktifin lagi gridnya dan kita tambahin di sini. 1, 2. Nah ya, mungkin seperti ini. Kita tambahin lagi ke sini. Nah, kita duplikat ke atas. Nah ya. Kita tambah sini, kita hapus yang tengah ini. Nah, kita duplikat dan kita ini ke sini. Maka udah jadi satu icon ya.
Nih, kita grup dulu yang ini, lalu kita pindahkan ke pinggir. Kita matikan dulu ya gridnya, kita pindahkan ke pinggir. Lalu kita contoh buat icon lagi, satu. Ini kan udah HP ini, kita bikin laptopnya ya. Jadi kita aktifin lagi aja dua gridnya ini. Jadi kita bikin laptop langsung di sini. Patokannya di sini ya, kepas ya, di tengah. Segini mungkin cukup. Ininya kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu kita rounded ujung-ujungnya. Jadi kita gunakan path effect, kita gunakan corner ya, fill dan chamfer. Chamfer. Nah, udah ya, udah aktif. Jadi kita gunakan node tool N. Nih, yang dua sisi bawahnya ini kita tarik. Nah, bisa seperti itu ya. Ini bisa langsung. Nah, dan yang ini juga kita tarik ya, biar enak. Oke, udah. Langsung convert aja tuh pad. Nah, oke, udah ya. Selanjutnya kita bikin untuk layarnya. Jadi layarnya kita bikin. Nah, yang bagian bawah ini kita hapus. Kita duplikat untuk bikin layar dalamnya. Dan kita inner ya, apa yang namanya itu, di pad. Nah, ini dynamic offset. Nah, tinggal kita tarik ini ke dalam. Ukurannya mungkin samain ke sini. Nah, oke. Maka dia pas ya. Ini untuk yang laptop. Ini kayaknya belum di tengah nih ya, jika kita lihat ya. Ini itu nggak di tengah sini, jadi kita coba kita ketengahkan. Nah, ke tengah tapi dia nggak jadi pixel perfect, dia rusak ya. Jadi caranya mungkin akan kita tinggikan sama agar pas ke tengah ya. Nah, tetap ya, dan ini tingginya juga udah aneh. Jadi kita mungkin akan tambahkan aja ini di atas lagi. Jadi kita copy ini. Ini copy. Kita tambah. Kita paste, kita tambah di atas ini. Nah, ini kan ngalanginnya parah ya, jadi kita bikinnya satu aja. Nah, kita simpen di sini ya, udah pas. Dan ini udah pas. Sini kita duplikat. Ini kita hapus ya dua-duanya ya. Hapus. Ini hapus. Maka harusnya udah rapi. Oke ya, udah rapi. Lalu ininya kita rapihkan lagi. Nah, bawahnya dia rusak lagi ya, bawahnya kita lihat. Nah, ini kita hapus lagi. Maka ini udah selesai harusnya ya. Tapi di sini kita lihat ada kosong, jadi kita tambahin lagi aja di sini. Dua ini ya. Ke bawah sini. Nah, jadi kan nggak terlalu kosong. Nah, ini untuk laptop, dan kita lihat ini pas di tengah. Jadi kita grup lagi. Nah, udah ya. Jadi ini contoh kita bikin dua icon dulu. Nah, lalu selanjutnya kita bisa langsung ekspor, tapi sebelum ekspor kita bagian objek dulu ya, kita lihat di bagian objek. Ini ada klik objek. Nah, ini objek ya, klik. Nah, maka sini akan ada muncul dua ini ya, layar ini. Yang ini layar satu kita hapus aja karena udah nggak perlu. Nah, tapi yang dua ini kita ubah dulu tipenya menjadi layar. Ini tuh grup. Kalau
ada 3 nih, ini layer. Seperti itu. Kita ubah tipenya jadi layer. Tapi kita grup dulu ya, kita grup dulu. Kita ubah dulu semuanya ke tengah sini, tengah dokumen. Nah, baru kita ubah jadi layer. Kasih nama masing-masing ya objeknya. Ini yang pertama adalah smartphone, dan yang kedua ada laptop. Seperti itu. Oke, ini udah ya. Nah, jika kita lihat di bagian layer, ada layer smartphone, ada layer laptop. Seperti ini udah selesai. Jika kalian ingin expand, tinggal di expand di bagian pad, di bagian stroke to pad ya, di ini. Tapi sini nggak saya contohkan untuk expandnya, jadi kita contoh aja dulu ini. Dan lalu kita langsung save. Jadi save dulu ini buat mentahannya, buat search filenya. Sini kita simpannya di desktop. Source file ya, kita kasih nama SPG. Nah, lalu selanjutnya kita bikin lagi save as, simpan ke file tar. Di sini ada nih tar layer as spare part SPG. Oke, kita simpan. Setelah selesai, kita langsung buka aja. Maka ada ya sini ada search yang bawah ini. Nah, ini ya. Kita ekstrak file ini ke sini. Nah, tinggal kita buka. Maka ikan yang tadi udah ada. Nah, jangan lupa ya saat di ekspor ini jangan sampai ada dalam keadaan di hidden seperti ini ya. Harus dilihat semuanya, harus terlihat gitu ya. Harus aktif. Nah, setelah ini selanjutnya buka terminal di sini ya, di sini action open terminal here. Lalu sini saya sudah bikin script agar iconnya nanti fix ya, karena ini icon ini menggunakan ekstensi Inkscape SPG. Jadi saat mungkin akan diekspor saat akan diupload ke website seperti icon vendor, Vaticon dan lain-lain akan rusak kemungkinan besar. Jadi cara memperbaikinya adalah dengan mengubahnya menjadi plain SPG. Di sini sebenarnya saya sudah membuat scriptnya agar lebih mudah mengubahnya ya. Jadi sini saya bisa langsung expp ya, nama scriptnya itu, tinggal enter. Maka udah selesai seperti itu. Kita exit aja dulu. Nah, jika kita lihat di sini kita buat di text editor ya. Kita lihat apa bedanya. Nah, dan yang ini kita contoh, ini kita buka yang smartphone ya. Smartphone kita buka lagi. Nah, ada dua ya. Nah, jika lihat sini SPG-nya dia ada standar SPG biasa, jadi enggak terlalu banyak efek aneh-aneh. Nah ya, standar. Jika dilihat yang ini dia banyak efek-efeknya loh, dan nama-nama ID-nya juga dia ada Inkscape nya itu ya, jadi ini bisa bikin rusak saat diupload di marketplace. Dan juga buat kalian yang ingin membuat icon ini menjadi PNG, di sini juga saya menyediakan scriptnya. Contoh, tinggal buka terminal lagi di sini. Di sini saya juga membuat script dengan nama iconer seperti ini. Nah, di sini ada dua. Di sini kita bisa manual dan automatic. Automatic itu nanti ukuran itu ada di 16 pixel, 20 pixel, 24 pixel, 32 pixel, dan kelipatannya dari situ. Nah, jika manual, kita contoh manual, maka akan membuat ukuran sesuai yang kita ketikkan. Di sini contoh saya akan membuat 3 ukuran ya, dengan ukuran 24, dan gunakan spasi untuk bikin ukuran baru. Contoh kita bikin ukuran lagi 48 di sini, dan akan saya bikin lagi 512. Maka tinggal kita enter.
Maka di file sebelumnya ya, sebelum file source file ini, di belakangnya akan ada file PNG. Jika kita buka, maka sudah ada ini ukuran-ukurannya. Seperti itu. Nah, ini masih saya kembangkan untuk Linux dan Squid. Nah, mungkin bagi kalian yang mengerti tentang scriptnya bisa dipelajarin, dan mungkin kalian juga bisa membuat untuk versi Windows-nya sendiri. Oke, cukup sekian dari saya, dan sekian pembuatan icon dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.